Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agustin Petronila Sena da Silva dengan NIM 19090100035, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Hari ini kita akan membahas mengenai cara mendiagnosa penyakit yang disebabkan oleh bakteri E. coli, bakteri Salmonella sp, dan juga bakteri Klebsiella sp. Akan mempelajari bagaimana cara mendiagnosa penyakit yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Sebelum mengetahui cara mendiagnosanya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu bakteri E. coli. Bakteri E. coli adalah bakteri gram negatif yang berbentuk batang yang berada pada saluran pencernaan, feses hewan dan manusia. Bakteri E. coli tidak memiliki spora, memiliki vili, dan juga bersifat anaerob fakultatif. Untuk mendiagnosa penyakit yang disebabkan oleh bakteri E. coli dapat dilakukan dengan isolasi kultur murni, PCR, dan juga ELISA. Metode yang pertama adalah isolasi bakteri E. coli dalam kultur murni. Isolasi kultur murni dari bakteri E. coli berasal dari darah jantung, hati, atau lesi visceral khas pada bangkai segar menunjukkan kolibacillus primer atau sekunder. Secara eksperimental, ditunjukkan bahwa dalam kasus akut, isolasi terjadi dari 6 jam hingga 3 jam setelah infeksi. Sedangkan pada kasus subkutan, isolasi hanya mungkin dilaksanakan sampai 7 hari setelah infeksi. Identifikasi lebih lanjut dari koloni yang diisolasi didasarkan pada reaksi biokimia. Metode selanjutnya adalah metode ELISA. Berdasarkan bakteri E. coli yang sudah disonikasi, telah dikembangkan atau dideteksi adanya antibodi terhadap 2 serotip patogen penting dari bakteri E. coli. Keduanya memiliki nilai yang terbatas karena hanya dapat mendeteksi tipe APEC yang homolog. Faktor-faktor virulensi dapat terdeteksi dari feses. Metode selanjutnya adalah metode PCR. PCR memiliki sensitivitas dan spesifikasi yang sangat tinggi untuk keberadaan bakteri patogen dalam sampel. Bakteri E. coli yang diisolasi dikumpulkan dan ditumbuhkan dalam nutrien broth, kemudian diekstrasi DNA dan diamplifikasi dengan PCR menggunakan primer EcoF dan EcoR yang menargetkan DNA ribosom dari bakteri E. coli sebanyak 16S dan ditemukan amplikon 585 BP setelah 1% elektroforesik gel agrosa. Pasangan basa ini khusus untuk E. coli. Kita akan mempelajari bagaimana cara mendiagnosa bakteri Salmonella sp. Sebelum mengetahui cara mendiagnosa bakteri Salmonella sp, terlebih dahulu kita harus mencari tahu apa itu bakteri Salmonella sp. Bakteri Salmonella sp merupakan bakteri berbentuk batang yang termasuk dalam bakteri gram negatif. Bakteri Salmonella sp memiliki flagela dan tidak berspora. Bakteri Salmonella sp memiliki suhu optimal untuk pertumbuhannya, yaitu 30 derajat Celcius dengan pH 6-8. Habitat asli dari bakteri Salmonella sp adalah pada saluran pencernaan, terutama pada usus halus, pada manusia, dan juga hewan. Untuk mendiagnosa adanya bakteri Salmonella sp dapat dilakukan dengan kultur bakteri, kemudian dengan PCR dan juga tes serologi. Yang pertama adalah kultur bakteri. Kultur adalah metode mengembangbiakan bakteri dalam suatu media. Media kultur yang sering digunakan adalah agar McConkey. Media lain yang sering digunakan juga seperti agar eosin metilen blue. Untuk lebih spesifik, isolasi dapat dilakukan pada medium selektif seperti agar Salmonella shigella ataupun agar enteric hecton yang baik untuk pertumbuhan Salmonella.
Prinsip kultur bakteri ini adalah bekuan darah pasien ditambah dengan media GAL atau Bil 1% dalam pepton water dengan perbandingan 1:1. Kemudian diinkubasi selama 24 jam dalam suasana yang aerobik. Kemudian dilakukan penanaman pada media diferensiasi seperti media McConkey. Apabila hasil yang didapat memperlihatkan kuman dapat memfermentasikan laktosa, maka pemeriksaan tidak dilanjutkan. Sedangkan apabila kuman tidak memfermentasikan laktosa, maka pemeriksaan dilanjutkan untuk mencari kuman salmonella. Metode selanjutnya adalah metode PCR. PCR adalah metode untuk amplifikasi atau memperbanyak primer oligonukleotida yang diarahkan secara enzimatik urutan DNA spesifik. Pemeriksaan PCR menggunakan primer H1D yang dapat dipakai untuk mengamplifikasi gen spesifik dari salmonella. Pemeriksaan PCR memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dari kultur bakteri. Kendala dalam menggunakan PCR adalah rentan dengan kontaminasi yang berakibat pada hasil positif palsu, biaya yang cukup tinggi, dan relatif rumit. Metode selanjutnya adalah metode pemeriksaan serologis. Pemeriksaan serologis dengan tes plat aglutinasi dengan menggunakan whole blot untuk bahan pemeriksaan yang mengandung banyak bakteri pencemar seperti feses, air kemih, media selektif yang lebih dahulu dipupuk pada kaldu selenit selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius, kemudian dipupuk pada media selektif agar untuk salmonella. Uji serologi pada hewan yang sakit parah jarang dipakai untuk diagnosis karena aglutinasi tidak muncul sampai 2 minggu setelah infeksi. Namun, uji serologi dapat dilakukan pada sampel kelompok hewan. Uji imunosorben terkait enzim atau ELISA juga tersedia untuk beberapa serovar. Saat ini, komersial ELISA spesifik untuk salmonella telah banyak digunakan secara rutin di sektor veteriner. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana caranya mendiagnosa adanya bakteri Klebsiella sp. Sebelum kita mengetahui cara mendiagnosanya, kita harus mengetahui apa itu bakteri Klebsiella sp. Bakteri Klebsiella sp merupakan suatu bakteri yang menginfeksi saluran pernapasan atas, yaitu mukosa hidung dan faring, serta menyebabkan pneumonia dan infeksi saluran kencing akibat adanya infeksi yang meluas. Klebsiella sp merupakan bakteri patogen yang potensial dan juga patogen oportunistik yang sangat penting. Untuk mendiagnosa bakteri Klebsiella sp, ada 3 cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan yang pertama kultur bakteri, kemudian yang kedua PCR real time, dan yang ketiga adalah uji ELISA. Yang pertama adalah kultur bakteri. Metode ini dapat digunakan dengan cara mengencerkan sampel yang mengandung bakteri Klebsiella sp, kemudian dikulturkan pada media biakan agar selektif bakteri gram negatif dengan tujuan seleksi bakteri gram negatif dan positif dapat teridentifikasi pertumbuhannya melalui seleksi media agar. Selanjutnya, dilakukan inkubasi pada suhu 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius yang merupakan suhu yang optimal untuk pertumbuhan bakteri gram negatif selama 1-2 hari. Kolonisasi yang timbul diamati dan dianalisa dengan menggunakan standar plate count, dan hasil positif akan menunjukkan adanya kolonisasi bakteri berwarna merah muda pada media pembiakan. Metode selanjutnya adalah metode PCR real time. Metode ini menggunakan prinsip PCR real time, yaitu dengan menggunakan primer forward dan reverse yang dihibridisasi terhadap bakteri, serta campuran mengandung zat fluorogenik yang mengandung DNA probe
berlabelkan 5 DYE dan 3 Quaker. Selama proses PCR, probe H dan DYE Quaker dipisahkan, hasilnya berupa fluoresensi yang dapat dideteksi pada platform PCR. Hasil positif ditunjukkan dengan perbandingan dengan standar atau primer dan menunjukkan hasil yang serupa pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya adalah uji ELISA. Bacteremia Klebsiella yang diverifikasi kultur dianalisis untuk mendeteksi adanya antibodi antikapsular polisakarida atau CPS menggunakan ELISA. Pasien yang terinfeksi mengekspresikan serotip antigen CPS yang digunakan dalam ELISA. Hal ini menunjukkan bahwa epitop yang secara struktural serupa juga ada pada antigen Klebsiella CPS. Infeksi bakteri juga dapat menyebabkan aktivitas sel B poliklonal yang dapat memicu respon anamnetik terhadap serotip Klebsiella lainnya.